Baiklah, saya lanjutkan gitu ya materi kita tentang penstrukturan. Teknik selanjutnya itu teknik penstrukturan. Apa itu penstrukturan? Oke, teknik ini berada pada tahap 1. Tahap 1 adalah tahap apa sih? Gitu ya. Tahap pengantaran gitu ya. Introduction gitu ya. Tentang layanan konseling perorangan gitu ya. Nah, penstrukturan ini berasal dari kata struktur gitu ya. Struktur itu mengatur, menata atau menyusun gitu ya. Apa yang ditata, apa yang disusun dan apa yang diatur gitu ya adalah pemikiran klien tentang konseling gitu ya. Itu bahasanya gitu ya. Jadi kalau dibilang apa itu penstrukturan, Bu? Penstrukturan itu adalah bagaimana Anda mengatur, menata, menyusun pikiran klien tentang konseling. Berat nih ya. Jadi ini merupakan salah satu teknik dalam konseling yang berfungsi untuk membentuk, mengatur, menata, dan menyusun pemikiran klien tentang konseling sehingga klien masuk ke dalam proses konseling dengan sukarela. Ini berat gampang, susah mudah gitu ya. Maksudnya apa? Kadang penstrukturan ini tidak perlu dilakukan. Kadang penstrukturan ini perlu dilakukan sebagian, kadang penstrukturan ini perlu dilakukan penuh. Ya itu tergantung klien Anda gitu ya. Jadi klien itu datang dengan berbagai tipe gitu ya. Jadi inilah saatnya Anda bisa menstruktur pemikirannya untuk masuk ke dalam konseling dengan penuh gitu ya. Nah, untuk merubah konsep dia tentang konseling yang mungkin salah selama ini sehingga penstrukturan itu harus benar gitu ya. Jadi ini ibaratnya kunci Anda masuk ke hubungan konseling, sehingga kalau Anda salah ya konseling Anda bisa tidak berjalan dengan baik gitu ya. Sehingga saya sangat mengharapkan Anda benar dalam tahap 1 ini. Kita akan tes nanti gitu ya. Anda sudah benar atau belum? Oke, pertama tujuan penstrukturan ini memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian konseling, bentuk kegiatan konseling, tujuan kita konseling, kemudian teknik penyelenggaraan konseling. Sehingga Anda menata secara baik pikiran klien sehingga konseling bisa dilakukan dengan suka rela. Gitu ya. Jadi Anda menata secara baik pikiran klien Anda sehingga bisa lakukan konseling dengan suka rela. Nah, saat penstrukturan, kapan penstrukturan itu dilakukan? Awal proses konseling atau kapan dibutuhkan gitu ya. Tanpa permintaan klien diberikan langsung oleh konselor dan disertai dengan tanya jawab. Nah, itu adalah kapan pemberian penstrukturan. Yang harus Anda perhatikan ketika penstrukturan adalah ada balikan dari klien Anda, adanya sikap tenang, hati-hati dari konselor untuk meyakinkan klien. Jadi kalau Anda ngomong tuh nggak boleh nanti itu cepet-cepet gitu loh ya, nggak boleh ngomong tuh kayak Anda menghafalkan penstrukturan itu atau Anda menjelaskan dengan seperti Anda menjelaskan dalam perkuliahan, nggak gitu. Kemudian ada contoh-contoh yang harus dipahami oleh klien Anda gitu ya, atau konseli Anda. Jadi saya akan mencontohkan nih ya cara penstrukturan yang bagus, nggak bagus. Mungkin nanti kalau saya bilang bagus, nanti ada yang lebih bagus dari saya gitu ya. Jadi maksud saya idealnya seperti ini. Salah juga kalau saya bilang ideal, berarti saya terlalu ideal ya. Atau saya akan mencontohkan cara penstrukturan gitu ya. Mudah-mudahan ini yang baik yang bisa Anda contoh gitu ya. Yang pertama, isinya adalah pengertian konseling kan. Nah, Anda harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak menggunakan bahasa buku, itu kuncinya ya, bersikap komunikatif, disertai dengan contoh. Oke, kita akan coba melakukan penstrukturan dengan bahasa yang seperti disyaratkan gitu ya. Misalnya gini, gimana nih, misalnya kita udah basa-basi nih ya. Basa-basi nggak boleh banyak, kalau kebanyakan nanti jadi basi gitu ya. Kita udah tanya dari mana tadi, dari sini gitu ya. Oke, kita hari ini kan janji konseling gitu ya. Udah pernah konseling belum gitu ya. Atau sebelumnya sudah pernah datang untuk konseling dengan konselor lain gitu ya, atau apa gitu ya, kalimat-kalimat pembuka Anda. Kemudian kalau dia bilang udah pernah gitu ya, konseling itu kan curhat ya Bu ya gitu ya, atau konseling itu cerita gitu ya,
Atau kalau dia bilang saya nggak tahu, nggak pernah nih, baru pertama gitu ya. Apalagi Anda ketemu dengan klien yang memang nggak mau konseling, yang tadi diutus gitu ya, dia pasti akan jutek gitu kan. Nah, Anda jangan terbawa suasana, alah klien saya ini jutek banget, saya juga jutek aja gitu ya, nggak boleh. Wajah Anda tetap harus hangat. Jadi ya, konseling itu seperti kita saat ini gitu ya. Anda duduk di sana sebagai klien, saya duduk di sini sebagai konselor. Nanti kita di sini akan membahas berbagai hal yang mungkin mengganggu Anda, membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda tidak enak, mengganggu perasaan atau pikiran Anda gitu ya. Atau menggunakanlah bahasa pengertian konseling yang kira-kira itu pengertian konseling gitu ya, secara bahasa mudahnya gitu ya. Kemudian kita jelaskan membantu, nanti saya coba utuh ya gitu ya. Membantu klien dalam mengentaskan permasalahan baik masalah pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan keluarga, keagamaan, yang pada akhirnya klien mandiri dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bahasa gampang itu kan, apa sih guna konseling ini? Kalau kita kenal, merubah klien yang casty menjadi cash. Casty itu kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Terganggu maksudnya apa? Kan kehidupan efektif sehari-hari yang tidak terganggu, misalnya kita harus makan 3 kali sehari. Kalau nggak puasa gini, ini lagi belum puasa ya, kita harus tidur cukup 8 jam, kita bisa bekerja dengan normal gitu. Itu kan harusnya terjadi efektif gitu ya. Nah, ketika kita punya masalah, kita jadi makannya nggak benar atau makannya jadi lebih banyak gitu ya. Kan ada orang-orang yang ketika punya masalah, makannya itu 3 kali lipat dari makan ketika nggak ada masalah gitu ya. Itu kan masalah juga gitu ya. Kemudian nggak bisa tidur, atau tidur, kan ada nih orang yang justru bermasalah tuh tidur dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Malah ada yang kayak gitu. Jadi kita ceritakan kita akan membahas tentang itu. Jadi tujuan konseling ini, nah apa tujuan dari konseling ini gitu ya? Untuk membantu dari klien sendiri gitu. Kalau ada yang mengganggu tadi bisa disingkirkan lah gitu ya bahasanya. Nah, bentuk konseling itu seperti apa gitu ya? Seperti kita saat ini gitu ya, berdialog tatap muka, wawancara gitu ya, itu bahasanya. Nanti kita cobain bahasa. Kemudian teknik konseling. Dalam proses konseling ada kalanya saya yang bertanya kepada saudara atau sebaliknya. Jadi dalam konseling tuh nggak hanya si konselor terus kan yang berbicara, tuh justru banyak lainnya. Nah, kita harus menceritakan juga tentang azas gitu ya. Bahwa dalam konseling ini yang pertama, saya akan menjaga kerahasiaan Anda. Kemudian Anda harus sukarela, Anda harus terbuka, Anda harus aktif. Itu kan Anda jelasin gitu ya. Kemudian itu nanti saya akan coba full menceritakan tentang penstrukturan. Anda boleh simak. Kemudian jenis-jenis penstrukturan itu ada yang penuh gitu ya, ada yang sebagian. Nanti ini yang sebagian ya. Nextnya sebagian. Kita yang penuh dulu gitu ya. Jadi pertama, penstrukturan penuh. Jika klien tidak menyadari dirinya bermasalah, kapan itu diberikan? Maksudnya gini, kan ada penstrukturan itu penuh, ada yang sebagian. Penuh berarti Anda menjelaskan ke 5 poin tadi, benar-benar Anda jelaskan dengan detail dan tanya jawab dengan si klien. Nah, kapan itu dilakukan? Jika klien Anda memang tidak sadar dia punya masalah. Yang kedua, klien punya persepsi negatif terhadap konselor. Dia udah punya pandangan yang gak benar terhadap konselor gitu ya. Bukan pada Anda, tapi pada konselor kebanyakan. Karena mungkin dia pernah ketemu konselor yang gak benar gitu ya. Dan klien memang tidak tahu tentang konseling gitu ya. Nah, ini biasanya diberikan di awal konseling. Nah, yang kedua, penstrukturan itu dilakukan sederhana atau sebagian, enggak semuanya gitu ya. Nah, mungkin Anda hanya menjelaskan, oh iya, kita konseling hari ini untuk membahas tentang apa yang sedang Anda pikirkan. Misalnya gitu, gitu, enggak jelasin panjang lebar gitu ya. Itu kapan? Ketika klien itu memang datang sukarela. Misalnya gini ya, dia datang nih, bahkan kadang-kadang ada klien yang tidak perlu penstrukturan. Dia ketuk pintu Anda, assalamualaikum gitu ya, terus masuk, Bu, saya mau cerita nih Bu. Terus kan Anda nggak mungkin nanti, bentar, saya penstrukturan dulu ya, tunggu gitu ya, nggak gitu ya. Tapi ada klien yang memang datang dengan terburu-buru gitu ya, atau memang dia pingin sekali konseling sama Anda, ya Anda nggak perlu penstrukturan juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi dalam mata kuliah ini Anda harus bisa penstrukturan, karena nggak semua klien nanti seperti itu gitu loh. Atau jadi paling enak sebenarnya memang ketika klien itu datang dengan sendirinya dan dia tahu mau konseling. Jadi ketika datang dia langsung, Bu, saya mau konseling. Jadi gini Bu, gitu ya. Bapak saya itu begini. Nah, itu kan nggak mungkin Anda hentikan. Tunggu. Itu kan nggak ya. Jadi
ketika klien datang dengan sukarela, klien sudah tahu tentang konseling, dia udah pernah konseling sebelumnya, itu nggak perlu dilakukan penstrukturan juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi waktu pelaksanaan penstrukturan itu sudah pasti yang pertama di awal konseling kalau memang mau dilakukan. Yang kedua di pertengahan konseling atau di akhir konseling. Di pertengahan konseling kok bisa ada penstrukturan lagi, Bu? Padahal kan penstrukturan ada di tahap 1. Nah, bisa gini, ketika dia lagi cerita nih ya, misalnya dia cerita. Jadi kekasih saya itu, Bu, begini, terus dia diem. Terus Anda bingung kenapa dia diem ya gitu ya. Anda bilang gini, oke, boleh Anda lanjutkan. Kenapa? Karena kan saya udah janji bahwa apa yang Anda ceritakan ini nggak akan saya bicarakan dengan orang lain, dengan orang tua Anda, misalnya gitu ya, atau dengan kekasih Anda tersebut. Ini akan jadi rahasia kita berdua. Nah, kenapa? Kadang-kadang dia kan seseorang lagi cerita nih sama kita, jangan kan konseling, kan sering ya, tapi bener ya, ntar aku udah cerita, kamu ceritain ke orang lain lagi. Nah, itu kan bahasa-bahasa dimana sebenarnya orang takut kembali keraguan itu datang, bener nih enggak ya, nanti gue cerita malah diceritain ke orang lain gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang klien gue juga ada kayak gitunya. Jadi yang Anda akan temui ketika konseling, tiba-tiba klien Anda mungkin terdiam, klien Anda kemudian nggak mau cerita lagi atau bingung gitu ya, lanjutin nggak lanjutin. Nah, di situ boleh ada penstrukturan sebagian, misalnya ya Anda harus yakin, Anda harus percaya sama saya bahwa saya akan menjaga rahasia Anda nggak usah ragu bercerita, Anda harus terbuka di sini, karena dengan Anda terbuka saya bisa tahu apa yang sedang Anda alami ya gitu ya. Atau di akhir konseling bisa jadi yang sebenarnya paling sering penstrukturannya adalah tahap bukan tahap sih, bagian kerahasiaannya itu gitu loh gitu ya. Oke. Nah, itulah penstrukturan. Penstrukturan ini sangat penting dan memang Anda harus pintar melakukannya gitu. Nah, gimana bentuk penstrukturannya full gitu ya? Kita akan coba, saya akan coba cobain praktekin gitu ya. Mudah-mudahan cocok gitu, bukan cocok sih, mudah-mudahan bisa Anda ambil contohnya yang baik dalam artian kalau punya saya ini nanti perlu Anda modifikasi nggak masalah buat saya gitu ya. Dan Anda nggak saya sarankan mutlak mengikuti apa yang saya katakan gitu ya. Justru saya nggak suka gitu kalau Anda mau copy paste bahasa saya. Ini bahasa saya loh, kalau bahasa Anda lain ya itu terserah Anda gitu ya. Oke. Pertama, kalian datang nih ya, dia ketuk pintu, assalamualaikum gitu ya, kemudian Anda buka pintu, waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Nih saya contohin gitu ya. Ketika Anda buka pintu, klien Anda boleh salaman sama Anda, boleh salaman dulu, kemudian Anda bimbing dia masuk. Bimbing dia masuk bukan berarti Anda harus pegang gitu ya, nggak membimbingnya seperti itu, cuma Anda harus silakan dia duduk. Anda nggak boleh duduk sebelum dia duduk. Penting ini ya. Ini akan jadi penilaian nanti dalam ujian gitu ya. Jadi silakan duduk, Anda duduk. Anda lihat kembali jarak duduk gitu ya. Itu Anda harus perhatikan nanti kalau di video Anda melakukan kegiatan, saya mau lihat itu dengan detail gitu ya. Jadi ketika klien masuk, buka pintu, kemudian Anda persilakan dia duduk, Anda iringin dia sampai dia duduk. Anda tutup pintu dulu gitu ya, tutup pintu, Anda iringin dia duduk, baru Anda duduk. Anda perhatikan dia duduk gitu ya. Sudah bagus duduknya, baru Anda ngomong gitu ya, baru Anda duduk juga gitu ya. Oke, ini saya contohnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia udah masuk, saya suruh duduk, dia sudah duduk gitu ya. Kemudian saya seperti di buku ya, di buku yang saya suruh Anda baca, kemudian Anda baca ya, gitu ya. Di sana ada tentang memperkenalkan diri gitu ya. Di sana juga ada tentang bahasa basi gitu ya, bukan bahasa basi sih, semacam awalan sehingga nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Misalnya dia baru duduk nih, dari mana nih tadi nih gitu ya. Atau kalau dia anak sekolah mungkin kadang nggak perlu tanya dari mana, apa nih pelajaran sebelumnya tadi gitu ya. Atau kalau ini jam pertama mungkin, oh ya nanti jam kedua apa nih materi, apa pelajaran apa gitu ya. Harus ada pembuka sedikit yang menjadi jembatan Anda untuk bisa ngobrol sama si klien.
Oke. Nah, kemudian langsung ngomong ya, ibu seneng nih ya Ananda kemari temuin ibu gitu ya. Ananda bisa panggil ibu Vira gitu ya. Kalau Ananda senang dipanggil apa, ini kunci. Jadi Anda harus bilang dulu nama Anda, baru Anda nanya nama orang. Nggak boleh nanti kalau jadi ini kok Ibu Vira detail gitu ya. Tapi saya suka ketika Anda harus bisa mengikuti yang bagus dulu gitu ya. Ini harus tanya dulu, Anda setahun Anda kan azasnya keterbukaan. Jadi Anda dulu dong terbuka, baru Anda menuntut orang untuk terbuka. Jadi oh iya, dan Anda harus mengungkapkan bahwa Anda senang kedatangan orang ini gitu ya. Makanya tadi saya bilang, oh saya senang sekali loh kamu kesini gitu ya. Nama saya Vira, kamu bisa panggil saya Mbak Vira. Kalau siswa berarti ya kalau udah kenal ya nggak usah kenalan gitu ya. Nah, Anda juga harus tahu dia senang dipanggil apa. Kadang-kadang nama orang panjang gitu ya. Saya pernah jangankan di counseling ya, di dalam kelas saja ada nama orang misalnya apa gitu ya. Saya panggil dia panggilan depan, ternyata dia lebih suka dipanggil nama tengahnya misalnya gitu ya. Nah, kita tanya, jadi ya ibu bisa panggil Ibu Vira, Ananda senang dipanggil siapa? Misalnya saya senang dipanggil Salim bu gitu, nama orangnya Salim gitu misalnya gitu ya. Kemudian ya gitu ya, Salim udah tahu belum konseling itu apa gitu ya. Kalau dia belum dia apapun jawabannya Anda nggak boleh salahin karena kalian tidak pernah salah. Oh iya, konselor itu kayak gitu gitu ya. Ibu di sini sebagai konselor, Salim di sana duduk sebagai klien atau konseli. Nah, di sini Salim bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, sedang difikirkan, sedang dialami sama ibu gitu ya. Nanti kita diskusikan bersama gitu ya. Bagaimana Salim? Ingat di dalam penjelasan tadi setiap strukturan harus ada timbal balik. Bagaimana Salim? Oh iya bu, misalnya gitu ya. Kemudian Salim gak boleh ragu atau gak usah ragu cerita sama ibu apa yang menjadi pikiran, apa yang sedang dirasakan, atau apa ide-ide yang perlu disampaikan sama ibu. Karena semua yang nanti kita bicarakan ini menjadi rahasia kita berdua gitu ya. Ibu gak akan ceritain apa yang Salim ceritain ke ibu sama orang lain, sama orang tua Salim, sama teman, sama ibu guru lain, sama siapapun gitu ya. Bagaimana gitu ya. Itu azas pertama. Jadi jangan nanti itu Anda ngomong gini, oke, Salim, jadi dalam konseling itu ada azasnya. Yang pertama azas kerahasiaan, yang kedua azas kesukarelaan, ketiga azas keterbukaan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau sampai Anda ngomong kayak gitu, saya kurangin nilainya gitu ya. Jadi menjelaskannya azas kerahasiaan itu nggak boleh dengan ada kata-kata azas kerahasiaan, nggak usah. Jadi seperti tadi, jadi Anda ngomong, jadi kamu jangan ragu cerita sama saya akan jaga semua yang Anda ceritakan. Jadi jangan ragu untuk cerita ide Anda, sampaikan ide Anda selama ini mungkin belum pernah Anda sampaikan kepada orang lain gitu ya. Jadi harus ada juga jeda. Ingat bahwa konselor itu berbicaranya harus berjeda, nggak boleh buru-buru, biarkan dia memahami pernyataan Anda. Lanjutin ya gitu. Kemudian nah, karena ibu ini nggak tahu kan ya apa yang Salim alami, yang Salim sedang pikirkan, yang Salim sedang rasain, maka ibu sangat berharap Salim mau terbuka dan sukarela menceritakan apapun yang sedang terjadi saat ini, apapun yang sedang Salim pikirkan, sedang Salim rasain. Serta ibu berharap setelah konseling ini nanti apa yang jadi kesepakatan kita berdua nih ya akan kamu lakukan. Ini azas apa? Azas keterbukaan, kesukarelaan, dan kegiatan. Selesai azas kita gitu ya. Nggak usah ngomongin azas 1, 2, 3, 4. Oke, jadi itu syarat dalam konseling strukturannya ya. Kemudian bagaimana Salim? Nah, tunggu dia jawab. Kalau dia nggak ngerti, Anda harus jelaskan misalnya maksudnya gimana bu gitu ya. Anda jelasin gitu dengan baik. Kalau enggak dia kan bilang oh iya bu terus gitu kan. Nah setelah konseling ini
diharapkan hari-hari Salim menjadi lebih bahagia, lebih efektif, lebih menyenangkan. Itu kan masuk ke tujuan konseling gitu ya. Nah, langsung. Nah, sekarang apa nih yang sedang kamu rasakan gitu ya. Nah, itu adalah kalimat pertama dalam konseling perorangan. Oke. Itu adalah contoh dari penstrukturan. Jadi sudah masuk tadi 5-5-nya ya, gitu ya. Udah masuk mulai dari saya jelasin tentang pengertian, tujuan, bentuk itu yang ketika kita duduk tadi ya. Kemudian azas dan teknik gitu ya. Jadi dijelasin dengan bahasa yang sederhana tapi dia mengerti, ada timbal balik, feedback ketika berbicara, ada sangat komunikatif gitu ya, nggak boleh Anda aja ngomong sendirian gitu ya dalam kegiatan konseling itu ya yang penting dan harus Anda perhatikan ketika konseling gitu ya. Itu penstrukturan saya udah contohin. Ada tugasnya adalah Anda bikin video kegiatan penstrukturan dari tahap 1 gitu ya, penstrukturan tahap 1. Gak mesti boleh sih kliennya ada, cuman dia nggak perlu dihadirkan di dalam video seperti saya tadi aja. Jadi Anda mulai dari baiklah ya, pokoknya Anda mulai dari dari kegiatan penstrukturan dan di videonya Anda harus tuliskan misalnya ini bagian pengertian, ini tujuan. Ketika Anda misalnya masuk ke tujuan, Anda tulis ini tujuan. Ketika Anda masuk ke bentuk, ini bentuk. Ketika Anda masuk ke azas, ini azas kerahasiaan. Next azas keterbukaan, seperti itu ya. Oke. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Anda bikin tugasnya, Anda upload ke akun. Kalau di IG cukup nggak ya? Kalau di IG cukup, bisa ya pakai IGTV ya. Boleh deh Anda upload di akun IGTV aja. Kalau mau gitu ya, atau kita pakai YouTube ya. Kayaknya IGTV aja ya biar kompak gitu ya. Nanti Anda kirim linknya ke Google Classroom, saya akan cek. Ingat dibuat sebaik mungkin gitu ya. Anda harus fasih, hafal. Sebenarnya bukan hafal ya, Anda biasain. Ketika Anda sudah biasa, Anda akan hafal sendiri gitu ya tentang penstrukturan ini gitu ya. Itu tadi penjelasan saya tentang penstrukturan. Oke, sebenarnya saya bikin video di 1 hari gitu ya tentang 3M penstrukturan, kemudian menyambut klien atau menerima klien. Jadi kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang Anda ragukan, Anda boleh tanyakan langsung di grup, atau Anda komen di YouTube ini juga boleh, nanti saya jawab gitu ya. Atau ya gimana caranya, pokoknya Anda harus paham gitu ya. Karena konseling ini kan adalah bagian penting dari kegiatan layanan yang ada di sekolah gitu ya, di luar sekolah juga tentunya. Ini adalah keterampilan basic Anda dalam melakukan kegiatan-kegiatan layanan konseling. Itu saja, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.